Kapan mulainya kapan? Udah dari tadi udah mulai. Silakan. Oh iya, udah mulai. Silakan mau nanya. Sampah banget kontennya. Pemain favorit saya dulu Makelele. Makelele, iya. Kasihan tuh Lele dipakai. Egoisme itu yang menyebabkan justru haji lo pasti tidak diterima oleh Allah. Gue pernah akhirnya pindah dari satu rumah yang gue sewa padahal masih sisa 6 bulan hanya karena gue gak suka sama security-nya. Banyak juga yang bilang, wah komedian itu profesi yang haram. Nah itu benar apa enggak, Bib? Bener. Bonge. Sungguh sangat punchline. Habib berarti sekarang. Jadi, mau nggak? Kalau nggak Habib, kita lihat. Kok saya jadi deg-degan? Aku ingin tobat. Sendirian gini, gue berasa Habib introvert. Kenapa jadi sendirian? Assalamualaikum, Bib. Assalamualaikum, Bib. Ini Habibnya ini. Kan ada Habib kan nggak sopan. Nggak sopan ada Habib, Mabib ya. Gue di pesantren nggak sampai segitunya. Terlalu Masya Allah. Gue lagi asam urat. Gue lagi asam urat Bang Icoy. Pengen juga gue di bawah, cuman asam urat. Nikahan lancar. Alhamdulillah, Bib. Tadi habis nikahin. Ini kan boneka kucing lu. Itu kayak pegawai KUA. Iya, bener, Bib. Wah, jas tapi Jas, sarung. sarung. Wah, NU banget ya. Iya, ya Allah. Apa abis sunat? Hah? Abis sunat? Enggak, kita emang dari kantor NU tadi. Oh iya. Ngirim mangga. Iya, enggak. Ngirim mangga, Bib. Tadi ada temen. Gue yang Habib aja pakai baju bola, lu kenapa? Habis saya pakai baju duper. Nggak apa-apa ini Habib Sporty ya kan. Ini kayaknya lebih baik ke apa? Kita yang Fashion Week aja. Keren kayak gini kecil. Alhamdulillah, Bib. Iya, ya. Untuk mewarnai. Ada yang begini harusnya mewarnai. Iya, benar. Kayak gini lah ntar ke Citayam Fashion Week. Yaudah, gue berangkat dulu ya. Nggak usah. Kenapa sekarang? Kenapa mau nanya dulu nih, Bib? Mau nanya, Bib? Enggak, dulu. Gua dulu. Gue dulu dong. Kan aneh udah bagus pakai. Yang duduk duluan apa? Hah? Kita bareng-bareng duduknya. Ini ya, sweet. Sweet. Yaudah, gimana kalau gua duluan aja? Iya, silakan. Duluan aja. Gua nanya ke diri gua sendiri. Iya, boleh, silakan. Iya kan? Habib salah kalau nanya sama kita kayak nanya alien kan enggak bener. Enggak, gua sering tuh tengah malam biasanya. Gua gitu. Gua Habib, tapi kok gini ya? Kayak Rispo berarti ya. Banyak Suka ini ngomong gitu. sendiri ya. Oh, nanya sendiri. Kayaknya emang banyak orang yang begitu sih, malam-malam ya. Enggak, kalau Rispo sepanjang hari. Sepanjang hari. Enggak cuma malam, dia pagi, siang, sore di jalanan, di mobil dia. Gua kadang gitu kayak dia kok bisa kaya gitu. Oh. Kayak ya sering aja gitu. Introspeksi kalau itu mah. Enggak sih, Enggak, ya, lebih kamu. ke iri. Kayak saya juga ternyata. Ya udah deh, nanya deh. Ya udah, Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Karena tadi mau nanya. Kan tadi kan gak enak sama. Ya udah, sampai ketemu siapa yang duluan gua pergi dulu ya. Udah gua duluan nih. Iya, Oke. Hah? duluan. Berduluan. Duluan. Udah duluan. Udah gua apa dulu. Bentar, duluan. Gimana kalau kita bikin konten yang gini doang? Ada kan konten yang orang diem 6 jam tuh? Iya, tolong. Segera. Gigi kamu, Bib, sorry. Kamu. Bapak-bapak banget. Kan kalau asam urat tuh Bib kagak boleh makan yang ijo-ijo Bib, kayak bayam, terusnya toge nggak boleh. Sering makan helm Gojek Bib. Enggak dong. Enggak. Itu Grab. Kirain kalau asam urat nggak boleh makan bakso urat gitu. Enggak ya? Iya, itu nggak boleh juga. Nggak boleh, Bib. Nggak boleh. Nggak boleh. Makanya saya kalau makan bakso uratnya saya pisahin. Emang ini food vlogger rajin Bib ya kan? Food vlogger rajin. Vlogger rajin. Tapi kenapa ya?
asam urat, asam ya. Ada kencing manis. Kencing manis, Iya kan? manis. 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 Kenapa penyakit tuh kok ada rasa-rasanya gitu? Diabetes, dia. Diabetes. Padahal yang berbagi, kenapa dia? Asam urat. Ada penyakit yang sering dipakai di festival-festival musik, Bib. Apa tuh penyakit yang Migrain. sakit kepala, Bi? Iya. Sakit kepala Iya, sebelah. Migrain. Iya. Sakit kepala sebelah berarti. Sakit kepala sebelah. Mik. Aduh, lampu gelap banget. Terang. Yang gelap jokes bapak. Bukan lampu. Makanya saya Tipis gampang bocor. Benar. makanya saya nggak mau yang gitu ya. Ada juga penyakit. Iya, Bib. Itu yang sering ada di Jakarta Pusat. Apa tuh, Bib? Oh, Hifzi tahu, Oh, Mas. tahu. Tahu. Ada nggak Ada bilang? di Jakarta Pusat. Tadi dia bilang ke gua, lucu banget. Wah, lucu. Tadi lo paksa mau bisik-bisik, agak jadi kayak gitu. Apa sih? Gua sendiri aja nggak punya. Kenapa harus jawabin punya? Penyakit yang apa, Bib? Enggak tahu gua. Penyakit Gua yang adanya di Jakarta Pusat Jakarta doang. Pusat. penyakit yang adanya di Jakarta Pusat doang. Panu. Panu. Kenapa Wanu? Lucu nih, Mas. Panu lucu nih. Panu nih, ada singkatannya kan? Tempatnya orang-orang. Untuk. N nongkrong. Tempatnya Paun. Paun itu mah. Penyakit baru. Iya. Penyakit baru Paun. Makin berasa wibawa kehabiban gua habis di sini ya. Udah nanya Bu. Apaan? Iya yang Habib ya namanya acara salah satu. Kapan mulainya kapan? Udah dari tadi udah mulai. Silakan. Oh, iya? Udah silakan. mulai. Silakan mau nanya. Sampah banget kontennya. Jadi, banglah sampah di konten ini. Iya. Ini baru opening, sampai ujung. Iya. Begini ya. Aduh. Silakan mau nanya. Mau nanya ya? Iya silakan. Kalau kita pacaran, Bib. Haram. Tapi ini, Bib, kita pacaran cuman sambil nonton tong setan tuh hukumnya gimana? Gimana tuh? Pacaran sambil nongkrong apa? Nonton Tong setan. Ya itu artinya lu pacaran sambil nyermin aja. Hah, Karena ketika ada dua orang pacaran, yang ketiga setan tuh. tong setan. Jadi Bib. lo bercermin aja, Mm-mm. nggak usah nonton tong setan. Kalau mau lihat setan, lo, ya udah ketika pacaran bercermin aja. bercermin. Karena yang ketiga pasti setan. Setan, Bib, ya. Nggak mungkin Doraemon kan? Nggak mungkin, nggak mungkin. Alhamdulillah. Jadi kalau ada dua orang yang sedang berduaan tuh, walaupun nggak pacaran tuh berduaan aja, walaupun ibadah, berduaan aja tuh. Yang ketiga setan. Oh, sholat aja nggak boleh, Bip, ya, kalau nggak ini ya, Bip, ya. Kalau dempet, nggak Bip. apa namanya? Iya, kalau di tempat yang sepi, misalnya musola sepi, lu berduaan aja, kan orang walaupun sholat masih bisa digangguin setan. Jadi yang ketiga setan. Jadi lu gak usah nonton setan. Setan, Bip, ya. Kalau udah berduaan, Main- emang yang ketiga setan. Ketiga pasti ada. setan. Komen Nintendo, Bib. Main gitu. Kenapa jadi belokan Nintendo gitu? Emang gitu, Bu. Aduh, ntar teman saya main Nintendo apa urusannya? Apa urusannya main Main Nintendo? Nintendo pacaran. Main Nintendo sambil pacaran. Main Nintendo sambil pacaran gitu. Iya, sama aja kan juga. kan berduaan tuh. Kan Intilap. kalau jauh-jauhan, Bib, kalau kan Nintendo Wii bisa jauh-jauhan tuh. Bib. Iya, yang satu di sana, yang satu di Romangun. Pancoran. Aduh. Gitu. Bisa. Nggak apa-apa, Bib. Apa nggak boleh juga? Nggak boleh juga, tetap aja. Nggak Pacarannya itu yang bisa bikin, misalnya teleponan deh, teleponan, lu pacaran teleponan. Kan itu bisa tetap ke zina. Oh, gitu, Bib? Iya, zina jarak jauh gitu. Oh iya. Dengar Nggak usah suara dijelasin. ya kan, Bib, ya? Nggak usah dijelasin dong zina jarak jauhnya kan. Gimana? Boleh, Bib, jelasin, Bib. Jadi gua pernah apa? Dulu main game, main PS, zaman PS 2. Tekan 5. Enggak, PS 3 tuh. Oh. Enggak, gua main bola. Main bola, Bib. Bola. Winning. Winning di tempat PS tuh. Terus Habib rental.
Iya, ke rental. Ke rental. Kalau Habib ke rental nambahin waktu sendiri nggak ya? Kan gitu. Kalau orangnya ke dalam kita nambahin waktu sendiri ya kan. Kalau gua sukanya tuh biarin gua bilang nggak nambah, main setengah jam. Ntar pas udah mau habis kurang 2 menit nambah lagi setengah jam. Jadi yang nungguin tuh gitu gak jadi. Jadi namanya dikit-dikit. Bikin capek Iya, orang gitu ya. Nah, itu pakai stick yang ada ininya, yang ada sausnya. Enggak dong, stick. Oh, stick. Kalau Habib harus ketawa. Saya nggak kepikiran, Bib. Saya mikir stick drum. Ada sausnya kan. Gak enak. Aduh. Ini luas gitu ya. Jadi lucu Bib, lucu. Iya. Bib, mohon maaf nih. Saya kudu ke Lu cerita gua belum selesai. Sabar dong. Kan udah butuh Iya, dikit. silakan, Bib. Nah. Jadi stick tuh ada kabelnya. Iya, Bib. Tapi kemudian sticknya jadi gak enak gitu, putus-putus mainnya. Akhirnya yaudah nih diganti, dikasih stick yang Bluetooth, yang gak ada kabelnya. Oh, gitu. Temen gue protes. Yang ada kabelnya aja putus-putus, apalagi yang nggak ada kabelnya, kata dia. Karena dia nggak tahu stick Bluetooth. Bluetooth ya. Nggak ngerti dia. Infrared ya. Kok infrared? Bluetooth ya, Bluetooth ya, Bib ya. Iya, Bluetooth, Yang bukan ngirim infrared. lagu kan, jadi sticknya bisa ngirim lagu kan. Ya enggak. Bukan. Maksudnya nggak usah ada kabel. Oh, nggak usah ada kabel, Bluetooth aja, ya kan? Iya benar. Kenapa gue yang salah? Kan lu yang komentarin sendiri. Lagian Kenapa ya? infrared zaman kapan gitu? Iya, Zamannya Yang dideketin tuh kan? Iya, Bib, zamannya Abung Pagetus yang ke-1 itu kan. Infrared. Kiriman Iya, handphone-nya. Iya, pakai yang merah-merah. yang didempetin, Bib. Infrared. Udah kesorean ya, Bib. Mau ke daerah Romangun? Oh, pengajian lagi ke sana? Enggak. Apa? Bongnya ulang tahun. Apa? Bongnya ulang tahun. Bongnya ulang tahun. Saya izin lebih, Pak. Ya Allah. Insyaallah. Ya Allah. Hancur nih, Ustaz. Amin. Maaf ya, Bib, ya. Teman saya gitu, Bib. Gak apa-apa lah, gak apa. Ntar dia masuk-masuk lagi tuh, Bib. Oh iya, sering gitu, Iya, masuk-masuk sering tiba-tiba. gitu. Nah, tadi kita ngomongin si Bonge itu, Bib. Iya, Ini kan dia pengen ke ulang tahun Bonge. Saya lihat di Instagramnya Habib kayaknya abis dari ini nih. Citayam Fashion Week. Iya, SCBD. Gimana? Ada Baim Wong di sana? Tidak boleh bergosip kalau sama Habib, tidak boleh bergosip. Tidak dong. Tidak dong. Gimana, Bib, suasana? Saya aja belum pernah lo, Bib, ke sana, Bib. Gua pas hari Jumat tuh ke sana. Jadi gua lagi ada acara, terus lewatin sana. Akhirnya yaudah, gua mampir. Tapi gua kayak pantas gak ya gua ke sana ya? Kayak gimana nih? Sempet bingung tuh. Akhirnya ya udahlah, gua keluar mobil tuh, sholat dulu deh. Di Indomaret. Oh iya. Indomaret, ada. terus udah jalan ke sana. Cuman ternyata ya seru aja gitu sekarang di sana. Soalnya gini, itu jadi kayak ruang publik yang sehat dalam beberapa hal, karena di sana ada orang fotografi, pokoknya nyalurin hobinya, ada yang skateboard, Betul, iya. kemudian pokoknya hobi-hobi itu jadi tersalurkan di sana. Ya ada hal-hal yang nggak sehat, ya udahlah ya, dalam segala hal kan pasti ada aja. Ada positif negatif. Iya, ya. ada positif negatif. Tidur sampai pagi. Bener. Ya, kenapa Di jalanan? Ya. Itu nggak apa-apa tuh diinjek-injek, Bib. Terus ada yang kayak buang sampah sembarangan, ada yang kayak bikin jalan akhirnya macet banget gitu. Ya pastilah setiap fenomena kan ada gitunya. Cuman banyak positifnya juga kok. Terus gue nemuin banyak ternyata yang ini kayak yang gue posting tuh, kayak santri. Terus banyak yang juga ngaji-ngaji. Bahkan ada fotografer yang gue enggak, maksudnya yang dia punya pengajian juga gitu, sering ikut gitu. ngaji. Tapi artinya situ. bukan seperti yang kita lihat kayaknya wah di sana tuh tempatnya anak-anak muda yang nggak jelas gitu. Bebas kan ada yang gitu. bikin kesan gitu kan, nggak juga kok.
Banyak yang ke sana emang buat asik-asikan aja dengan hobinya yang sehat, yang positif gitu. Nah, gue ke sana tuh untuk nge-capture itu. Positif-positifnya Teman-teman Bib, ya. yang positif dan tetap religi gitu. Misalnya mereka tetap sholat pas waktunya sholat. Oh, bonge tuh. Enggak, gue gak ketemu JJ. bonge. Enggak, gue gak ketemu dengan mereka. Pokoknya kelihatannya siapa nggak aja. sholat sih mereka. Kenapa jadi kesana gitu? Kenapa? Ngejudge orang. Kita nggak pernah tahu ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Kita nggak pernah tahu. Istighfar. Tapi kayaknya enggak sih. Kelihatan astagfirullah. Jadi udah ke sana. Kemudian ternyata mereka di stasiun apa ya, MRT. Biasanya iya ininya sholatnya katanya. Gue juga taunya katanya mau sholatnya juga di sana. Nah dari sana akhirnya gue ditanyain wartawan, gue bilang tuh, nah seharusnya pemerintah tuh mensupport nih kegiatan-kegiatan ini. Jadi yang skateboard ya udah dibangunin tempat untuk skateboardan, terus musola juga dibangunin yang dekat gitu, agar emang itu jadi ruang publik. Pemerintah juga belum tentu mampu tuh bikin yang begitu. Gitu, Nah, ketika ada sesuatu yang natural, organik, ya udah fungsi pemerintah mengarahkan itu kepada hal-hal yang positif dan bikin orang nyaman. Karena banyak hal positif juga. Di antaranya saudara-saudara gua orang-orang Madura tuh, Starling, Starbucks keliling, jadi laku di sana. Iya, katanya penghasilan perharinya itu jadi 700.000 dari biasanya 200 atau 300.000. Terus banyak tuh dagangan, ada yang dagang somai, dagang apa aja di sana laku tuh. Dagang somai, kemudian dagang mie ayam, kemudian dagang harga diri. Wah, enggak dong. Ada juga tadi saya lihat. Ada juga saya lihat di video-video itu. Nah itu intinya ya udah ketika ada sesuatu yang itu dan gue mencoba hadir aja di sana gitu, hadir untuk ya memberi nuansa juga kan. Setiap orang datang ke sana dengan nuansanya sendiri, dengan pengaruhnya sendiri. Nah gue gak mau kalah tuh, mencoba memberi pengaruh yang positif. Dalam hal ini ya udah dakwah juga di sana gitu. Dan akhirnya bahkan gue sempat ketemu orang itu yang lulusan Al-Azhar Mesir. Dan ngomong bahasa Arab di sana. Di sana Bib, sama Habib. Iya, ketemu orang di sana. Jadi akhirnya ya udah ketika ada satu fenomena, kita itu gak bisa sekedar ngejudge gitu. Oh itu jelek, oh itu haram gitu. Ya udah kalau lu nganggap itu jelek, itu haram, gimana lu masuk bisa memberikan pengaruh positif di sana gitu. Karena kalaupun lu haram-haramin, jelek-jelekin, so must be go on, itu akan tetap jalan gitu. Kalau dalam sudut pandang Islam berarti Citayam Fashion Week ini gimana, Bib? Ya nggak bisa dihukumi sih, setiap orangnya aja gitu. Oh, masing-masing ya. Niatnya lo di sana ngapain dan apa yang lo lakuin di sana itu yang menentukan. Kalau di Arab ada nggak sih, Bib, gini-gini, Bib? Arab Fashion Week gitu Arab ya. Fashion Week gitu. Ada kayaknya mah ya kalau di Arab mah. Ada sih, kayak di Arab yang udah modern secara fashion kayak di Dubai itu. Itu Dubai fashionnya kan Oh iya, betul. ini banget apa Segi-segi maju juga. banget gitu. Jadi ya udah tapi ya fashionnya jadi sesuai dengan yang Arab gitu. Sekarang diikutin juga tuh di mana-mana, Bib, di kota-kota lain juga. Iya di kota lain bikin fashion week. Padahal sebenarnya itu kan fashion itu salah satu kegiatan di sana doang gitu. Salah satu aja. Aslinya kan dia bukan Citayam Fashion Week, brandnya SCBD. Jadi C-nya Citayam, D-nya Depok, S-nya Sudirman. Bener loh, Sudirman. SC, B-nya Bogor. Iya. Ya udah, teman-teman yang pergi ke sana untuk ya udah nongkrong dan melakukan hal-hal yang positif agar kemudian daerah sana itu gak hanya dikuasai oleh orang-orang yang secara ekonomi baik gitu, atau orang-orang perkantoran doang. Itu kan akhirnya jadi milik semua gitu. Dan kayaknya juga itu sebagai fenomena udah sejak dulu berjalan gitu. Kayak gue misalnya ya, gue tuh dulu pas gue masih seumuran mereka, masih umur 4 tahun, 5 tahun tuh. Enggak dong. Mereka emang si bonge itu 5 tahun. Enggak. Itu mah 6 tahun bonge. Gue kayak umur 20-an awal tuh. Ya udah, gue nongkrongnya misalnya di Bulungan. Blok M. Di Taman Ayodhya, kalau sekarang tuh disebutnya Taman Ayodhya. Tapi sebelumnya biasanya gue di Wapres.
warung apresiasi. Udah beli kopi, nonton teman-teman main musik, nyanyi, kemudian ya pokoknya mengapresiasi semua bakat orang. Nah ini Habib menurut gua tidur di lebih jalan yang juga? enggak Kirain Habib juga. enggak sampai. Enggak nyampe gitu. Paling pulang-pulang minum tolak angin doang gitu. Jadi ya udah ini lebih ke yang street gitu. Kalau itu lebih ke yang di satu tempat atau di taman. Kalau ini lebih yang street. Selama menurut gue ya, selama kita saling menjaga tuh kebersihannya, kedisiplinannya, oke aja sih menurut gue. Gitu. Malah bisa jadi kayak itu ya Bib ya, Harajuku gitu ya kan, itu dari satu tempat kan Harajuku tuh kan. Yang bunuh diri itu. Bukan, itu Harakiri Bib. Iya. Itu kalau bunuh dirinya sebelah kiri. Enggak dong, sebelah Harakiri kalau bunuh diri. Iya. Kalau memberikan kehidupan, hara Arah kanan. kanan, oh iya. Boleh Bib itu juga. Saya nggak bisa. Kan yang baik jalannya di Iya, kanan. betul. Kalau Habib ini pakai baju Juventus karena suka Parma atau gimana? Enggak dong, karena suka Juve dong. Jadi gua tuh pertama kenal. Maaf ya, pertanyaannya terlalu random Bib. Iya. Saya ngikut Tiba-tiba dari Citayam ke Juve. Gitu. Tahu suka Juve, emang gini Bib acara. Tapi kan ada Roma Fashion Week ya. oh iya, emang Ada kalau Paris di- Fashion Week iya, kan, itu mah Roma pasti ya, Fashion Week. Dan ini juga sih teman-teman artis tuh seharusnya kalau ke sana gak hanya mengkomodifikasi, gak cuma ngambil manfaat, Iya. ngasih manfaat dong ke sana. Contohnya ngapain Bib? Ya Misal. apa kayak di sana mendukung teman-teman yang fashionnya bagus untuk go nasional misalnya, terus bikin event yang bisa mengapresiasi bakat-bakat mereka gitu kan, seharusnya gitu. Nah kalau baju, gue tuh pertama kenal nonton bola itu emang Serie A. Karena kayaknya dulu Serie A itu yang Lebih ngetop, betul. disiarkan oleh TV yang biasa gue tonton. Kayaknya si faktornya itu. Nah pertama emang sukanya Parma. Betul kan? Betul. Tapi riset gue orangnya. bukan karena Padahal enggak. tapi bukan karena ini sih, bukan karena Parmanya, tapi karena Buffonnya. Gue suka Buffon. Jadi awalnya tuh gue dulu main PS. Iya. Tempat PS-nya namanya Texas. Texas. Iya, Texas tuh. Tempat ayam kali itu Bib. Enggak, bukan. Beda. Beda ya Bib. Nah, ya udah gue main PS, terus main Master Liga. Oh, Master League ya. Yang beli Kita jadi pemain. pelatih gitu ya. Enggak, jadi ngelola tim, main juga. Manajer ya. Oke. Main juga. Nah, itu harus beli tuh. Pertama pemainnya random, nggak ada pemain bintangnya. Nah, gua tuh pertama beli Buffon. Kalau nggak salah tuh karena salah beli. Akhirnya kok bagus Buffon. Akhirnya gue suka tuh. Nah, Buffon waktu itu masih di Parma. Cuman Parma kan papan tengah. Gue emang gimana sih Buffon nih kok di Parma. Akhirnya gue gak asik kan ngikutin. Tahun depannya dibeli karena Sama Juve ngejual Zidane, beli Thuram, Buffon, Nedved di antaranya. Ya udah, emang betul. Nah, gue seneng tuh akhirnya pegang tim yang papan atas. Ya udah. Banget saya bola Bib. Nggak ngerti ya? Ngerti. Nah, kalau yang zaman Habib ini saya masih ngerti, tapi kalau zaman sekarang saya udah nggak ngerti Bib. Iya, Dulu zaman itu zaman Roma Scudetto tuh saya ngikutin tuh Batistuta. Iya, Batistuta. Gitu. Ngikutin saya Bib. Pemain favorit saya tuh Makelele. Iya. Kasihan tuh lele dipakai. Dipakai budi goreng maksudnya. Iya. Jokes. Astagfirullah. Dipakai digoreng maksudnya. Maaf. Nggak, untuk jokes itu saya berhak menghakimi kalau salah itu. Kicuy! Jadi gua ya udah suka. Dan itu suka Buffon tuh kayak parah banget karena gue sampai nungguin koran soccer itu dapat poster Buffon. Gocengan tuh dulu kan. Iya. 5 ribuan. Nah, terus Habib nungguin ininya posternya posternya Buffon karena dapat poster dulu. Iya. Terus padahal Habib lain
itu biasanya beli majalah Al-Kisah. Dan ya gua kan Habib swasta. Kalau Habib negeri yang pakai jubah, pakai sorban. Nah, Habib lain tuh beli majalah Al-Kisah. Dulu tuh ada majalah Al-Kisah. Majalah kisah-kisah para habaib. Para kekasih Allah. Dan itu dapat poster gambar habaib. Masya Allah. Gambar Habib. Gue malah soccer, kisah-kisah para pemain bola. Al-Kufar, Al-Musrik. Gue malah. Tapi gitu, dibolain sama bapak gue. Kalau ini majalah gaul beli juga nggak, Bib? Enggak ya? Enggak. Cilapop gitu, poster-poster Cilapop. Nah itu gue taunya itu di SMA negeri. Ketika gue kelas 1 SMA kan negeri itu. Nah itu banyak tuh orang beli kayak majalah-majalah fashion. Iya. Terus gue kayak, apaan fungsinya? Gitu. Lu kayak baca cara berpakaian yang baik. Kayak can relate aja gitu. Tapi kan Habib nih kalau aku lihat ya, maksudnya gaya berpakaiannya fashionable sekali, Bib, ya kan? Itu sekarang aja. Bagus. Sekarang tuh karena tuntutan entertain. Kalau Habib ngelihat referensinya dari mana, Bib? Kalau fashion Habib? Gua referensinya dari ini aja sih. Kalau gua nonton apa aja, kalau menurut gua, keren nih, ya udah. Kayak nonton apa aja, kayak contohnya ketemu orang di jalan atau ketemu teman-teman public figure gitu. Wah, bagus nih. Nanya gue tuh. Lu beli ini di mana? Gitu. Serius. Kang Denny tuh Denny Jagur. Iya. Pernah tuh gue tanyain jalanannya bagus. Kang, beli di mana jalanannya? Beli di, dia nyebut tuh satu tempat gue datengin. Ternyata mahal ya. Jangan ke Kang Denny. Iya. Akhirnya gue cari palsunya di mana. Enggak ada. Jadi gitu. Dan gue biasanya kalau suka satu hal tuh, yaudah beli satu merek aja. Sepatu gue tuh, gue punya belasan sepatu. Itu satu merek aja. Satu merek aja, suka itu aja. Brand ambassador kali ya, Bib? Enggak, ambassador brand gitu. Ambassador brand. Kebalik ya. Saya juga ambassador brand. Bukan ambassador. Jadi gitu. Nah, terus bola tuh gue sampai beli baju aslinya Buffon. Mahal banget dong waktu itu, Bib. Waktu itu mahal banget. Dan yang warna kuning. Dan kalau kiper tuh biasanya kan lengan panjang. Iya, betul. Nah, gue cari yang lengan panjang nggak dapat, akhirnya dapat yang lengan pendek. Itu mahal banget. Zaman itu ya, kayaknya gue beli itu 150.000 atau kalau nggak paling murah 75.000. Zaman itu. Dan itu kayaknya harus nabung beberapa bulan. Kayaknya 3-4 bulan harus nabung dulu. Sekarang mah 500.000 kali ya segitu nilainya. Sekarang sejutaan. Sejuta sampai 1,5 juta. Tapi gue nggak tahu tuh itu beneran ori apa enggak tahu. Cuman kata teman gue, lu mau Habib kaos tertipu. Lu mau kaos ori enggak katanya. Temen yang jual. Iya, temen gue, tapi temen di kota. Oh, temen di kota. Iya, dan gue trigger kan pasti asli nih, karena belinya di kota nih. Dan nggak gue pakai, gue paku, gue taruh di di tembok kamar. Sampai sekarang belum tahu teko ori sinilannya ya. Kayaknya sih enggak sih. Kenapa pas dipaku robek semua, Bib? Iya, enggak. Ya kayaknya enggak mungkin tuh. Baju ori, Buffon lagi. Kalau Del Piero, Trezeguet masih mungkin. Buffon sampai ke kampung gua nggak yakin. Ini aja nih gua nih. Ini kan gua beli harga ori. Iya. Tapi gua nggak tahu beneran ori apa enggak. Cuman kayaknya karena di sini kayak ada bolong-bolong buat anginnya, kayaknya ori deh. Iya. Gitu aja sih gua. Saya colok-colok jarum juga bisa jadi ori. Nah, enggak tahu. Kayaknya gua merasa ori. Terus tapi gua merasa ini nggak ori karena nggak nyerap keringat. Kayaknya kalau yang ori nyerap keringat katanya. Katanya ya. Tapi harganya mahal. Harganya harga ori. Harga ori. Gua belinya mahal. Berarti dari dulu sampai sekarang Habib tidak tahu mana ori atau tidak. Makanya gue nggak tahu tuh apa bedanya ori gak ori. Maksudnya lu tahu ori itu dari mana sih kaos bola tuh, gue nggak tahu tuh. Nah, saya juga nggak paham tuh, Bib. Ada yang paham nih, dia ahli baju bola nih. Mana Kicoy? Kicoy, Bang Kicoy, dia ahli baju bola dia. Ahli baju bola, silakan sini.
Ini ahli baju bola. Aduh. Udah ada sertifikatnya Ini juga. kan yang tadi kan. Iya. Nih, Habib nanya. Kenapa muter? Nggak sopan kalau Iya. gitu. Habib Bedain nanya, cara gimana? tahu Cara baju tahu bola tuh ori apa enggak? Gimana? Habib, Yang enggak dulu. itu kalau kita beli baju bola, Bib. Iya, iya. Ini lu Betawi ya? Hah? Lu Betawi? Tahu, Bib. Oh, Betawi. Tadi dulu Besar. pecinya kebalik. Nah, ini baru benar. Iya. Kalau ini biasanya Gimana, Bib? kalau dibuka, set, wah, kecil mana? Kecil mana? Mana kecil? Sini. Di sini kecil. Itu mah mainannya Jagger. Habib dong, Habib dong. Habib. Kicuy mana? Itu apa? Humor industri. Mohon maaf kalau tipis. Ger. Kasih tahu dong Habib, ini ahli iya. baju bola ini. Lu berapa tahun di Milan? Di Milan kita 2 tahun, Bib. Oh, 2 ngapain? tahun. Kasih tahu Yang ngapain? Ngapain kasih tahu? Kita kan di Milan 2 tahun tuh, Bib, kan meriksa baju tuyul tuh kan. Baju tuyul, kenapa baju tuyul? Jadi di Milan tuh ada Tuyul baju- merasa nggak pakai baju deh. Ada, Bib, zaman sekarang tuyul udah pakai baju. Pakai baju Polytron tuh ya kan. Kayaknya semua brand kesebut dari tadi di sini. Enggak apa-apa. Bib. Emang nyari brand, Bib. Kemarin lukisan ini yang di awal tuh kan. Ngomong selesaiin. Bentar. Lukisan apa? Habib nggak denger nih. Habib nggak Ya, denger. penasaran. Oh, biar penasaran. Mau diundang lagi. Iya. Gimana bedainnya? Habib mau tahu. Jadi kalau baju palsu nih, Bib, ya, baju bola nih, Iya. itu bahannya dari ludah semut, Bib. Oh, lu udah semut. Udah semut tuh gimana sih? Ada, Bib. Jadi kalau udah semut tuh kecil, Bib. Itu makanan orang-orang kita juga tuh, Bib. Jadi kalau kita makan gini. Anda. Kayak gitu, Bib. Gimana sini? Bahan dari ludah semut kalau yang palsu tuh. Gue biasanya makan yang ada di sini tuh kalau gaji. Oh, kok gaji? Iya kan? Oh, gaji? Iya, nggak tahu kalau makan. Oh iya, ada nyangkut kalau sini. Ada nyangkut, kadang dikerok gaji 3 juta. Gajian beda. Itu kalau yang palsu. Kalau yang palsu. Kalau yang asli, maaf ya Bib yang tadi. Maaf, Bib, ya. Habib mau es jeruk? Enggak. Yang asli gimana dulu? Gue mau jokes aja. Yang lumayan gitu. Dipush. Kalau yang asli itu, Bib, ya, dari apa namanya? Bahannya. Bahannya, Bib, ya, dari kulit. Bener nggak nyerap keringat? Bener, Bib. Ini kan dari pori-pori kulit zebra. Habib tahu kan? Oh, iya. Nah, itu yang asli, Bib. Oh, karena hitam putih kalau Juve. Hitam putih. Kalau Milan kulit apa? Hah? Kalau Milan. Merah hitam, merah hitam. Ada kulit sawo. Kulit sawu. Kulit sawo, Kulit Bib. sawu ya. Udah bingung ya? Saya kedinginan tadi. Kedinginan. Nah, kalau sarung gue tahu yang Iya. asli. Asli Yang tahu. asli kayak Kalau ini gimana asli apa palsu, Bib? Ini palsu ini. Palsu. Lah, kenapa palsu, Bib? Karena ini gajahnya nggak duduk. Heeh. Kalau yang asli gajahnya duduk. Oh, gajahnya duduk. Iya, gajah duduk. Heeh. Yang mana sih? Ini gajah duduk. Oh, iya gajah. Ini gajah duduk, Bib. Cuma langsung urat gajahnya. Gak bisa berdiri. Wah, ini asli berarti. Asli, Asli tuh gajahnya Gajah duduk. Heeh. Soalnya bukan gajah yang Bukan duduk. gajah, Cengcorang. Ya udah, makasih ya ini pengetahuan tentang Iya. baju ori atau tidaknya. Sangat Pak, ya. mind blowing. Mind blowing ya. Terima kasih. Boleh. Saya mau ke Ngapain? Labuan Bajo. Ngapain? Biasa. Ngapain? Meluk ular piton. Aduh. Daging semua ya. Daging semua. Kita sampai kolesterol nih dengerin dia karena daging semua. Gimana Habib? Sudah menyesal diundang di sini? Gue masih belum ngerasa kamera udah hidup nih. Masih ngerasa ini masih Ngobrol belum. biasa ya? Iya. Ya udah ini Bib, tenang kita mah. Semua kita rekam di sini. Pori-pori sini terekam. Nggak ada yang terlewatkan. Bib, kalau misalnya disuruh nih ya Bib ya, disuruh pilih nonton Juve di Itali atau ceramah di Holy Wing, Bib. Pilih mana, Bib? Gue gak mau dua-duanya. Soalnya gak mau disuruh-suruh gue. Oh iya betul. Gue harus dari Dari hati ya. Bib? hati melaksanakan segala sesuatu tuh pakai Diminta hati. memilih. Kalau diminta memilih misalnya. Oh, diminta memilih. Atau misalnya dari hati memilih. Suara hati siapa yang tahu Iya sih kan? betul. Aduh. Kicu yang nulis Bib. Ya nulis pertanyaan.
Tapi sih intinya ya, gue tuh diundang kemana aja oke. Kenapa? Karena gue yakin bahwa kegelapan itu gak ada. Yang ada itu cuman cahaya. Jadi rumusnya, kalau cahaya pergi ke kegelapan, maka yang gelap itu jadi terang. Bukan yang terang malah hancur karena kegelapan. Jadi makanya gue diundang kemana aja. Ke Citayam Fashion Week. Ayo ke kafe. Gua pernah ceramah di kafe yang jual minuman keras. Tapi yang dengerin siapa, Bib? Yang dengerin orang-orang sebagian minum. Sebagian minum, dan ketika gua ke toilet keluar udah ada yang ngantri tuh. 7 orang buat nanya. Nanya. Jadi, Bib, minuman keras yang kena apa di sini? Enggak dong. Nanya tentang agama. Serius. minum apa? Ya maksudnya kopi apa teh gitu. Iya. Nanya gitu ya. Nah, jadi kalau gue prinsipnya ya udah, ketika ada sesuatu yang betapapun menurut gue buruk gitu, ya gue hadir di sana untuk mewarnai gitu. Acara apa, Bib, yang paling random yang pernah Habib diundang gitu atau Habib datengin gitu yang paling aneh? Ini kayaknya gua aneh banget di sini tuh. Ada tamu. Ada tamu. Kenapa tiba-tiba Kagak sopan. Ya? Gak apa-apa, Bib, lanjut aja, Bib. Gak apa-apa ya. Tamunya kita suruh tunggu luar aja. Di luar udah saya sediain buah juga kok. Aduh. Tamu-tamu apa? Tamu-tamu apa? Oke, tamu-tamu apa? Yang datangnya sebulan sekali. Tamu-tamu apa yang datangnya sebulan sekali? Tamu yang mau ngutang? Nah, enggak dong. Tamu yang mau bayar utang? Enggak dong. Tamunya cewek yang enggak hamil. Tamunya cewek yang nggak hamil? Kan datangnya sebulan sekali. Oh iya, Bib. Agak biasa sih, Bib. Iya. Saya juga merasakan itu, Bib. Gak apa-apa, Bib. Aman, Bib. Nah, yang paling aneh itu sih. Itu diajakin si Muslim waktu itu, Tretan Muslim. Iya. Gue gak tahu ya, itu diundang, dijebak atau di apa, gak tahu. Tapi intinya ya udah ngobrol di sana. Tapi kalau yang paling random itu ketika gue diundang ceramah di pinggir pantai. Di pinggir pantai. Di daerah Banyuwangi. Ubud, di Bali bukan? Enggak, di Banyuwangi. Banyuwangi ya. Jadi ada pembukaan pantai baru, ngundang Habib. Orang kan biasanya minimal ngundang band, bahkan ada yang ngundang DJ kan. Ini ngundang Habib. Tapi goyang di depan Habib. Enggak. Itu bener-bener di pinggir pantai. Di pinggir pantai udah. Terus bangunin tenda, speaker, dan yang lebih randomnya lagi adalah hujan. Terus gimana? Hujan terus jamaahnya berhentiin dong, Bi. Aduh. Kan gimana? Kan bukan bawang hujan. Kan kita bukan BMKG. Pakai remote hujan, masa. Akhirnya ya udah gua turun juga hujan-hujanan tuh. Hujan-hujanan. Malam-malam tuh padahal jam 8 sampai jam 10 acara. Pulang-pulang masuk angin gitu. Jadi tapi itu yang nonton hujan-hujanan. Siapa itu, Bib, yang nonton? Emang anak-anak muda, anak-anak muda. Iya, ada 500-an orang tuh di Banyuwangi. Luar biasa. Ada videonya di YouTube. Menarik banget itu ya. Jadi udah ceramah gitu, ngobrol. Kemudian ada UMKM juga yang jualan di acara itu. Jadi seru aja sih. Cuman ya keganggu gitu. Angin paling masalahnya. Iya, terlalu kenceng ya. Iya. Cuman kenapa ngundang saya untuk buka pantai gitu kan? Ngapain? Kenapa enggak Steven NK ke Netri? Iya kan? Malah kan biasanya gitu kan. Atau bahkan yang DJ gitu kan. Ya nggak tahu lah. Nah, Bib, aja. Habib kemarin di berita yang mana nih pertanyaan? Naik ke atas. Ntar ya, Bib, ya, Iya. Bib. Naik turunin, Bib. Bib, kemarin kan di berita bilang tuh, kalau kita daftar haji hari ini, kita bakal berangkat 40 tahun lagi tuh, Bib. Itu gimana, Bib? Siapa yang bilang? Berita. Oh, berita. Ntar ada di sini. Dari mana beritanya ntar ada di sini. Kerjaan editor tuh. Iya, betul.
Kalau di Malaysia bahkan sampai 110 tahun itu nunggunya, Bib. Makanya gila ya. Gimana Bahkan tuh, Bib? iya kan nunggu haji itu sekarang paling enggak ya belasan tahun bahkan puluhan tahun di Indonesia. Makanya gua tuh pertama ya mengedukasi orang untuk tidak haji lebih dari sekali. Kadang kan orang itu karena mau mendapatkan kemuliaan haji nggak sekali. Ketika lu nggak sekali, berarti otomatis lu ngambil jatah orang. Jatah yang lain. Dan akhirnya egoisme itu yang menyebabkan justru haji lu pasti tidak diterima oleh Allah. Termasuk kalau lu ego mau nyium Hajar Aswad sampai bayar algojo untuk nyingkirin orang lain. Itu Ada orang yang terdorong. iya. Bib, ya. Akhirnya lu kelihatan egonya banget kan, dan lu menyakiti orang lain. Bukan cuman nggak diterima hajinya atau nyium Hajar Aswadnya, tapi justru lu dosa. Kemudian yang kedua juga gue mengedukasi. Sebelum lu nabung untuk pergi ke Korea, Paris Fashion Week, ke New York Fashion Week, lu nabung untuk berangkat haji. Jadi berangkat gak berangkat urusan lain, karena niatul mukmin amaluha. Ketika sudah niat itu sudah dihitung, sudah melakukan, asalkan lu udah bener-bener niat dan mengaplikasikan niat itu dengan menabung. Menabung itu melalui mendaftar haji atau nabung. Mendaftar itu kita udah harus Kan bayar sebagian, bayar separuh tuh. Walaupun lu sampai haji, berangkat haji, lu hitungannya, gue pernah tuh podcast sama BPKH nih, badan yang ngurusin duit haji. Haji. Itu sebenarnya separuh. Jadi sebenarnya ngapain ngomongin vaksin booster? Kenapa vaksin booster? nggak tahu. Ini lagi take podcast. Bukan ngobrol-ngobrol biasa. Lagi mau Masa ada temen gua vaksin booster di warnet? kok Ya nggak tahu, katanya ada di warnet vaksin booster. Kenapa di warnet gitu kan? Gue tahunya di puskesmas gitu. aneh ya teman Habib. Nah, Ada itu- juga berarti ya. Nah itu, jadi gue juga katanya kalau lu berangkat haji itu sebenarnya separuh itu melalui investasi syariah yang lu store. Jadi ditombokin oleh pemerintah Oke. melalui pengelolaan dana haji secara syar'i. Nah kalau sebenarnya kita bayar berapa tuh? Katakanlah 30 juta. 30 juta ya, Bib? 30 juta. Satu Itu orang, kalau Bib, ya? iya. Itu kalau beneran sebenarnya nyampe Thailand doang gitu tuh. Iya. Nggak nyampe Mekah tuh. Nyampe Thailand doang. Nah, gue ngedukasi untuk semudah mungkin kita udah nabung. Dan jangan haji 2 kali. Ya udah haji sekali. Justru dengan kita menahan diri untuk tidak haji 2 kali, itu yang menyebabkan haji kita insya Allah menjadi mulia di sisi Allah. Kalau lo punya dana haji lagi, kemudian bertawaflah keliling rumah janda, orang fakir, orang miskin untuk membantu mereka. Karena ada tuh seorang Tapi sahabat jangan Nabi. cuma janda doang ya, Bib ya. Iya, fakir miskin. Fakir miskin juga. Kalau iya. Kalau tahu di rumah janda doang. Iya. Iya. Dan ini Ngapain? Iya. Dia cuma milih yang janda doang, Bib. Harus Iya. yang cakep lagi. Iya, dan prinsip lo harus adalah menafkahi tanpa menikahi. Ya. Jangan menikahi tanpa menafkahi. Jadi ya udah keliling karena ada riwayat di zaman tabi'in. Tabi'in itu setelah sahabat Nabi itu Ali Al-Muwaffaq yang tidak pernah berangkat haji karena dana hajinya dia berikan ke seorang janda yang kelaparan di kampungnya, dan akhirnya dia justru menjadi jamaah haji yang diterima hajinya oleh Allah berdasarkan mimpi seorang tabi'in yang bernama Abdullah bin Al-Mubarak. Padahal nggak pernah berangkat haji, tapi karena hatinya sudah dihajikan dengan ngasih makan orang miskin. Jadi ya udah gitu, gak usah haji berkali-kali gitu. Iya. Dan aneh kalau lu nabung untuk ke Korea gitu, ke Korea Utara, enggak ada, Aduh. Korea Selatan. Ke Pyongyang. Ngapain, Bib? Tapi saya alhamdulillah, Bib, ini bukannya mau sombong atau gimana, Bib, saya udah ada tabungan haji juga, Bib. Alhamdulillah. Itu Untuk saya sama istri, kan kalau kita di bank tertentu tuh ada kantong-kantong gitu kan. Iya, Kantong buat ini, buat ini. Dan gitu. artinya kalau lu sama istri lu misalnya ya naudzubillah meninggal, lu akan dicatat sebagai hifzi yang sedang menabung untuk haji.
insya Allah husnul khotimah. Ini udah 2 tahun saya nabung udah kekumpul 200.000. Nggak apa-apa, kalau niatnya bener nggak apa-apa. Niatnya bener nggak apa-apa. Pendidikan anak lebih banyak. Astagfirullah. Nggak apa-apa. Astagfirullah. Karena gimana pun haji itu tetap bagi yang mampu. Parah ya, mementingkan pendidikan anak saya. Makanya gua kan pernah tuh ditanya oleh bini gua, lu mencintai gua semaksimal mungkin dong, katanya. Kata gua, jangankan mencintai, kita ibadah aja semampunya, jadi mencintai juga semampunya lah. Nggak usah, kan ada tuh sekarang anak-anak muda yang ngeluarin effort sampai berlebihan dalam mencintai. Ya, kita mah ibadah aja semampunya, apalagi cuman mencintai gitu, semampunya aja. Oh, berarti istri saya ke saya semampunya tuh, Bib. Iya. Semampunya banget. Semampunya banget kayaknya dia. Bahkan sebenarnya nggak punya daya dan upaya sebenarnya. Cuman ya mau gimana lagi. Ya udahlah. Ya udahlah. Gara-gara denger Habib tuh kayaknya dia tuh. Bib, kalau misalnya Habib nih ditawarin jadi menteri agama, Bib, mau nggak, Bib? Enggak. Enggak mau. Pendidikan? Enggak. Kemenko? Enggak. Kenapa maksa? Kenapa maksa? Kemenhub? Enggak. Oke. Enggak. Ya udah deh. Gubernur Jatim? Enggak. Wali kota Solo? Enggak juga. Enggak. Karena ya itu, karena gua ngerasa pertama nggak mampu. Oke. Terus yang kedua itu amanah yang gede banget. Betul. Gitu. Sekarang bahkan gue pernah ditanya tuh sama VJ Daniel, apa yang paling mencemaskan sekarang? Yang mencemaskan gue sekarang itu adalah popularitas gue. Kenapa, Bib? Ya khawatir aja gitu. Pertama, gue tetap niatnya dakwah, apa mencari popularitas nih. Gue sering tuh overthinking soal itu. Kemudian yang Habib aja overthinking, bro. Iya, makanya. Ada sehabib lo padahal. Terus yang kedua, gue khawatir karena sudah terkenal, akhirnya hanya ketemu dengan orang-orang yang mampu mengundang gue. Bukan mau mengundang gue. Hanya orang yang mampu mengundang gue, bukan yang perlu mengundang gue. Gue khawatir tuh, takutnya itu. Makanya gue sampai sekarang nggak pakai manajer, nggak pakai apa gitu. Tetap gue urusin sendiri, hanya ada satu orang yang bantu ngatur jadwal gue, agar gue tetap bisa ketemu dengan majelis-majelis di kampung-kampung, di gang-gang gitu. Agar tetap bisa bermanfaat kepada orang lain. Nah, gue tuh kalau kayak jadi menteri agama ini khawatir, karena apalagi kalau lo jadi pejabat ya, kadang lo nggak bisa menjalankan apa yang seharusnya lo jalankan. Misalnya sekarang, gue kalau jadi menteri agama bakal begini dan begitu. Kadang ketika jadi itu nggak bisa, karena birokrasinya itu mencengkeram lo sehingga lo nggak bisa melakukan itu. Bahkan bisa jadi lo melakukan sebaliknya dari yang lo harus lakukan karena dicengkeram oleh birokrasi yang sudah mencengkeram lu gitu. Jadi ya udahlah. Nggak mau ya, Bib ya? Karena takut ya, Bib ya? Itu tadi. Takut. Kalau jadi gue belajar misalnya dari Khalifah Harun ar-Rasyid, Khalifah Ma'mun juga. Ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Gue belajar dari beliau ketika pertama mendapat jabatan kekhalifahan yang diucapkan adalah innalillah. Bukan alhamdulillah, karena begitu besarnya amanah. Dan yang kedua yang dilakukan adalah semua hartanya disedekahkan kepada orang lain agar dia menjadi orang paling miskin di negara tersebut, di kekhalifahannya tersebut, agar dia bisa merasakan kepedihan orang-orang miskin. Kalau sekarang kan kadang orang kalau dapat jabatan justru memperkaya diri. Kan? Kalau dia nggak mau tuh, jangan sampai kita menjadi orang yang masih ada yang lebih miskin dari kita. Itu udah paling miskin. Agar kita bisa terus merasakan kepayahan, kemiskinan yang dirasakan oleh rakyat kita, sehingga kita akhirnya terus berupaya untuk membangun ekonomi umat gitu. Karena kan kalau lu udah enak hidupnya, kadang lu nggak bisa merasakan pedihnya orang-orang yang di bawah sana gitu. Sehingga akhirnya lo gak bikin kebijakan-kebijakan yang ramah kepada mereka.
Saya juga lah Bib, nggak mau Bib. Jadi itu saya ditawarin ini. Oh iya, pernah ditawarin. Bupati Bengkunat. Enggak. Diksi lucu aja tuh. Tapi Habib kalau jadi Bupati Bengkunat. Bengkunat. Di Lampung. Di Lampung. Di Lampung. Kenapa? Nggak apa-apa Bib. Tapi Habib kalau ditawarin jadi security Pegadaian Syariah gitu Bib. Enggak, gua mending security Bank BCA aja. Bank BCA. Soalnya biasanya security-nya ramah-ramah. Betul. Sampai BCA udah diomongin ramah-ramah nggak masuk. Iya, masa sih BCA? Yuk tolong ya BCA. Enggak, tapi emang security Bank BCA tuh Paling ramah Bib, iya. Iya. Paling ramah saya datang digendong Bib. Ayo. Waduh. Ke teller. Nggak ada gitunya dong. Cuman karena gitu kan, kita tuh paling sebel kalau security itu nggak ramah gitu. Apalagi tingkahnya kayak yang punya gedung atau yang punya kantor tuh kita paling malas. Gue dulu pernah tuh kan nyewa kayak satu tempat di perkantoran. Iya. Atau ini, gue pernah akhirnya pindah dari satu rumah yang gue sewa padahal masih sisa 6 bulan hanya karena gue gak suka sama security-nya. Kenapa tuh Bib? Ya kayak security tuh gue pulang malam gitu, dia bukain pintu sambil ngomel-ngomel. Padahal emang tugas dia. Dia. Ketika gue telusuri, iya sih abang nggak ngasih uang rokok sih gitu. Jadi setiap gue pulang suruh ngasih uang rokok. Padahal dia udah digaji untuk bukain sepanjang hari. Ya kalaupun gua mau ngasih hadiah ya udah terserah gua kapan ngasih hadiahnya gitu. Saat gua ikhlas juga, tapi jangan dituntut dong itu. Dan kalau dituntut akhirnya kan jadi Maksa. jadi dosa juga buat dia karena duitnya jadi minimal kalaupun nggak haram paling nggak jadi nggak jelas tuh duitnya ini duit apa gitu. Security mana, Bib? Enggak usah, jangan. Saya juga bercanda, Bib. Jangan. Bib, tapi kan ada yang bilang ya, Bib ya, kita tuh kalau misalnya orang tuh nggak boleh kebanyakan ketawa gitu, Bib. Ada sebuah hadis gitu, jangan terlalu banyak tertawa, ntar membuat hatimu keras. Betul nggak itu hadisnya gitu? Maksudnya hadis lengkapnya seperti apa? Sama profesi saya kan nih komedian gitu, Bib. Banyak juga yang bilang, wah komedian itu profesi yang haram. Nah itu benar apa enggak, Bib? Bener. Cut. Enggak lah. Jadi yang dimaksud tertawa itu mengeraskan hati adalah ketika lu menertawakan sesuatu yang tidak pantas ditertawakan, menertawakan aib orang lain, menertawakan kejatuhan orang lain. Pokoknya menertawakan sesuatu yang seharusnya lu berempati kepada sesuatu itu. Atau tertawa karena melakukan hal-hal yang haram. Dan banyak tuh orang yang melakukan kejahatan kemudian dia ketika berhasil menjatuhkan karir orang lain dia ketawa dan lain sebagainya. Itu yang tidak diperkenankan. Makai narkoba tuh ketawa. Kenapa tiba-tiba ke sana? Teman-teman. Teman cerita pernah. Nah, terus profesi pelawak. Iya, komedian, Bib. Komedian gini. Idhalus surur fi qalbil ihwan bis sadaqah. Kata Allah dalam salah satu hadis kursinya, gue sengaja bacain bahasa Arabnya biar lo tetap yakin gue Habib. Yakin kok, Bib, yakin. Membahagiakan orang lain, memasukkan rasa bahagia ke hati orang lain, itu adalah ibadah yang termulia. Itu adalah sedekah. Jadi ketika lo membahagiakan orang lain, itu bukan hanya pekerjaan, itu adalah ibadah. Jadi itu baik lah. Bahkan Nabi juga kadangkala bercanda untuk membuat orang bahagia. Gimana bercandanya Nabi? Bercandanya Nabi. Contohnya. Misalnya ada seorang nenek-nenek datang ke Nabi. Nabi, saya ini masuk surga apa enggak? Kemudian kata Nabi, enggak ada nenek-nenek di surga. Karena di surga semua itu muda. Ya. Padahal maksud Nabi, semua yang tua pun kalau masuk surga nanti dibikin muda. Ketawa tuh gitu. sahabat ya, Bib. Iya, senang. Iya. Ger. Yang bikin ger juga karena Nabi kan seorang yang berwibawa, tiba-tiba Oh iya, betul.
patah Iya, kan patah. akhirnya kan. Nah, itu. Ada ekspektasi dipatahkan jadi. Nah, ya kayak misalnya siapa Pak Jokowi misalnya tiba-tiba ngejokes kan pasti emang ngejokes. Sorry. Maksudnya Pak Jokowi selama ini cuman bercanda aja. Enggak, serius. enggak mungkin saya Dalam berani membangun ngomong bangsa gitu. dan negara Enggak, nggak serius banyak gitu. kemajuan-kemajuan yang Pak Jokowi lakukan buat bangsa Indonesia. Oh, itu kirain banyak. Lanjut aja, Bib. Takut saya, Bib. Jadi ya udah gitu. Ya udah Nabi juga begitu. Bahkan Nabi mencintai salah seorang sahabatnya yang meskipun dia suka minum minuman keras dan Nabi selalu menghukum dan menasehati dia agar berhenti, tapi karena dia suka melucu, Nabi mencintai Oh, ada dia. ya sahabat yang kayak gitu? Iya, namanya Nuaiman, sahabat Nuaiman yang begitu karena dia lucu banget gitu. Jadi bercanda ya gak ada masalah, asalkan ya tadi tetap ada batas-batas yang Batasan ya, tidak menyakiti hati orang lain. Karena sekarang kan banyak bahkan ya nggak profesinya, justru kalau nggak profesinya itu justru bercandanya kalau nggak tahu bisa bahaya kan. Banyak orang yang sekarang membercandakan aib orang lain padahal orang itu tidak suka dengan hal itu gitu, dan bahkan menutupi keseriusan dengan seolah-olah canda. Ngata-ngatain orang lain ketika orang lainnya marah, baperan lu. Iya. Padahal gue cuman bercanda, padahal dia Itu sebenarnya serius nggak bercanda. padahal. Iya, padahal dia serius. Itu dibungkus aja. Kadang kan begitu. Sama juga agama kan kadang begitu. Orang melakukan keburukan kemudian dibungkus pakai agama untuk kemudian seolah-olah itu bukan keburukan. Sama aja. Ketika itu dijadikan bumper untuk sesuatu yang buruk, baru itu yang dosa. Siap, Bib. Berarti Jadi niatnya justru bukan cuma kerja tuh ketika jadi stand up comedian. Niatnya Menghibur adalah ya, Bib, menghibur orang lain dan itu berpahala. Karena gini, kalau kita nunggu ibadahnya tuh pas sholat doang, pas zakat doang, pas haji, pas puasa doang, terlalu sedikit waktu kita untuk beribadah. Jadi jalani pekerjaan termasuk stand up comedian itu sebagai ibadah biar Amin. biar banyak lah pahalanya kita. Amin ya robbal alamin. Ya Allah. Amin. Semoga ini jadi amal pahala. Jadi bayangin stand up comedian aja bisa masuk surga melalui jalur komedinya. Stand up komedi, Bib. Apalagi Habib dengan Semoga kita semua di surga ya, Bib. Amin. Rispo nggak usah lah, Bib. Males saya di dunia sama dia, di surga sama dia lagi. Males. Makanya nanti surga tuh nanti mungkin ada kayak bilik-biliknya. Oh gitu. iya, mungkin ya. Dia Biar nggak surga sering yang lain ketemu. aja ya. Iya. Males, Bib, ya. Aduh. Habib, kalau nyari bercandaan tertawa-tertawa gitu, main TikTok juga nggak, Bib? Gue main TikTok. Beneran, Bib? Iya. Scroll-scroll gitu juga berarti? Scroll juga. FYP-nya Habib apa nih? FYP-nya. Kalau Wah. saya kan yang begini. Rispo begini. Kalau tapi Habib apa, Bib? tapi nggak gua pungkiri kan, kalau lu baru bikin TikTok itu banyak tuh konten-konten yang seperti itu yang kayak dicoba ke ini, karena mungkin algoritmanya nyoba nih, kayaknya semua orang nih bangsat aja nih suka yang gini-gini. Tapi ketika kan kita bisa memilih untuk tidak Iya. tertarik tuh. Diklik lama tuh nggak tertarik gitu. Jadi bisa ya? Bisa. Oh, saya tertarik terus. Enggak, Food. Yang makanan, saya makanan. Iya, resep, iya. ya. Kalau Habib FYP-nya Saya apa, juga taunya itu dari istri. Bib? Kalau enggak mah lanjut juga. Astagfirullah. Jadi kalau gue sih lebih ke ceramah ya, udah pasti itu konten-konten ceramah, karena gue suka tuh karena kalau di TikTok biasanya ceramah itu yang deep-deepnya tuh. Ada backsound ininya ya. Ada background musiknya. Makanya kalau musik haram tuh gak relate sama gue gitu. Karena justru musik itu bisa membantu dakwah. Betul. Untuk memberi kesan sedih, nggak usah membangun dulu dengan ceramah yang walaupun beberapa detik, kalau dikasih background sedih itu lebih ngena ke kita. Nah, itu ceramah. Kemudian yang kedua biasanya gue khas bapak-bapak sih. Apa, Bu? Kayak tips-tips yang DIY gitu ya. DIY apa tuh? Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa sih DIY, Bang? Do it yourself. Ada yang bikin-bikin apa gitu, Bib? Enggak, gue kayak Oh, bukan ya?
ini apa kayak orang jualan barang yang bisa nutup bocor gitu padahal cuma ini kayak gitu atau cara bikin ini cara bikin itu yang simpel-simpel banyak tuh gua dapat gitu-gitu. Jadi lebih ke gitu sama ya yang lucu-lucu. Yang lucu-lucu. Sama ini pemandangan atau binatang-binatang. Kayak macan nerekam apa kijang gitu. Gue suka tuh nonton gitu-gitu. Agak sadis itu. Agak sadis atau, juga. Teman nerekam aibnya temannya yang lain. Dibagi-bagi. Ada emang ke videonya, Bi? Ada ya. Tapi ya orang itu sekarang nggak perlu kenapa ada yang main gitar? Ada yang cek sound, Bi. Udah dikasih tahu musik haram masih aja. Lu masuk neraka lu. Enggak. Jangan dipotong nih, ntar suka ada yang motong-motong. Tapi sebenarnya ya, lu kalau pengen tahu, lu kira-kira nih lebih deket ke surga apa neraka, lu tinggal cek FYP TikTok lu. Saya cek ya, Bib ya. Soalnya saya tuh jujur aja, Bib. Coba lu scroll. 3 aja, 3. 3 ya? 3. TikTok saya itu buat ngupload doang, Bib. Jarang saya itu nonton-nonton gitu, Bib. Alah, masa. Ya. Ini FYP ya, tuh. FYP. Tuh kamera kan. Satu tentang bikin video. bikin video. Oke. Nah, gua juga gini-gini katanya. Oh, ini tentang ini stand up cowok-cewek. komedian. Iya, Stand up Bang komedian. Adit. Oke. Bonge. Sungguh sangat punchline. Habib berarti sekarang. Jadi. Mau nggak? Boleh nggak Habib? Kita lihat. Kok saya jadi deg-degan? Boleh nggak saya cek dulu? boleh. Jadi Gak usah ya. nanti punchline. Nanti punchline. Tenang, kalau tidak mungkin kan kita edit lebih baik. Oh, Kicuy aja kita cek Kicuy nanti. FYP-nya Kicuy ntar, Bib. Jadi kalau FYP-nya kebanyakan dari 5 deh, dari 5. 3 yang begitu-begitu. Kemungkinan Anda lebih dekat ke neraka. Oh, berarti saya alhamdulillah tuh, Bib ya. Alhamdulillah. Lebih dekat ke bongi. Alhamdulillah. Ini kita cek FYP teman saya aja, Bib. Ayo, Coba. kita cek. Sini, Kicuy masuk. Habib sama nanti kita mau bikin lagu nih biasanya, Bib, sama orang ini nih, Bib. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam. Wah, Habib nanti ikutan bikin lagu boleh, Bib ya? Iya. Yang berisi mau gendang nih. bukan dong. Kalau begini bukan gendang. Enggak lah, kan gini. Makanya. Oh iya. Makanya gitu dah. Bisa aja, Habib. Bisa aja, Bib. Apaan? Main piano. Enggak. Ini Pak yang biasanya di film Kung Fu Hustle tuh. Oh iya. Iya, ini yang kecapi ya, Bib. Kecapi. Mana? Handphone. Kita Kecapi lihat manis FYP. dong. Hah? Kan kecapi. Kecapi. Kecap itu, kecapi. Kita lihat handphone FYP, buka FYP. Ini TikTok. Apa? Nih. Langsung Beb. Satu. Ntar lu udah diam. 1, 2. Bonge lagi. Oh, bonge ini. Oh, podcast sesaat ini. Langsung yang pertama tadi ya. Yang ketiga. Oh, enggak. Oh, nih suami istri. Oke, yang keempat. Dia nyari terus pakai Tuh, rahasia temukan pacar, Bib. 4, iklan. Ya Allah, astagfirullah. Cowok juga. Ya coba kalian. Ya Allah. Komedi. Wah, enggak yang tadi, enggak. Yang tadi udah enggak. Cuma 5 di awal pokoknya, Bib. Astagfirullahaladzim. sama. Gue juga podcast kesel aja. Bonge. Oh ya, bonge juga. Oke. 2 Indonesian Idol. Wow, musik. Enggak, ini sebenarnya konten kreator syariah gitu. Syariah. Oh iya, Masya Allah. Terus kamar mandi. Ini orang Madura. Madura. Orang Oh, Madura bener. lucu-lucu. Ini awal, Bib. Segini, Bib. Lu apa? Peci doang, ya. Astagfirullah. Uninstall, Bib. Bukan ininya dia uninstall, hati lu.
Astagfirullahaladzim. Baru di awal. Tuh, Bib. Kita lanjut deh ya. 3 lagi nih. Oh, ini Apos. Apos. Oh, ini. Oh, bagus. Oh, pokoknya kita lihat yang pertama dulu. Kita lihat yang pertama. Orang aja kan ntar di akhirat yang dinilai sholatnya, Bib. Iya, yang pertama sholatnya. Kalau yang pertama aja udah nggak bener, Covernya ibarat kata buku, covernya udah jelek lagi. Gini. Itu nggak jelas ya? Nggak jelas itu. Lu yang nggak jelas. Nggak jelas. Habib bagus tontonannya, gua bagus tontonannya. Coba Bib, di-scroll lagi, Bib. Jangan, kita gak tahu masa depan. Benar ya kan? Ngeri kan? Tapi apa konten-konten gitu tuh harus kita akui pasti diselipin sih sama dia. Iya, biar ini ya, Bib ya. Karena TikTok ya kayak pasti selalu ngetes kita. Suka nggak konten itu? Karena kan mayoritas konten di TikTok banyaknya yang gitu. Iya, betul. Kan. Jadi ya begitu sih. Bahkan kalau juga, kece Bib, ya? follow-followan Sama siapa? sama itu yang TikTok begitu. Itu iklan. Oh, iklan apaan? Begini iklan. Juga kadang ya, yang kalau pengalaman gua, kita kan kadang ada tuh temen public figure yang cewek gitu, yang kontennya ya Begitu. tipis-tipis gitu. Nah itu kadang men-trigger algoritma TikTok untuk kemudian kita masuk ke sana. Nah, itu gua dalam langkah membantu lo. Amin. Nggak ada kalau dia, Bib. Emang dia pribadi kalau itu, Bib. Nih, ini teman saya juga jago bikin lagu, Bib. Iya, mungkin kita saat ini akan Maksudnya lagu orang enggak, lagu sendiri. Lagu sendiri. Sendiri, Bib. Songwriter dia. Dadakan lagi, Bib. Oh iya. Nada-nada religi dong. Religi. Agak-agak opik gitu. Masya Allah. Dia lagunya aja jorok. Ini biasanya lagu-lagu gini yang biasanya Sholawat mah bukan gitu nadanya. Begitu begini. Ya, kita ganti nadanya. Dari Cekres Mayo. Cekres Maya. Cekres Mayo. Kenapa jarinya? Lu asal murah jarinya harus pakai jari lain dibantu. Kan bisa langsung gini aja ya. Agak keras ininya, Beb. Apa judulnya ini? Hah? Tentang apa? Yuk kita membaca. Yuk kita membaca. Oh, yuk kita membaca. Karena penting ya membaca, Beb. Oh iya, Iqra. ayat pertama Iqra. Iqra. Bacalah. Oh, yes. Mantap. Bagus tuh, Bib. Ayo dong, lanjut dong. Kita habis. Maafkan aku sudah berbuat dosa. Masya Allah. Hei. Kenapa malu? Kenapa gitu dong? Ulang. Ayo dong. Maafkan aku sudah berbuat dosa. Maafkan aku sudah akan lupa. Aku ingin Aku ingin tobat. Nah itu, maafkan aku sudah berbuat dosa. Maafkan aku sudah berbuat hilang. Aku ingin taubat. Aku ingin taubat. Jangan diulangi lagi, jangan dilakukan lagi. Sudah hilang, sudah hilang, sudah hilang. Kembalilah pada jalannya.
Masya Allah. Kembalilah untuk surganya. Abang. Ayo, ayo. Habib, Pak Habib. Habib. Apalah arti hidup tanpanya? Masya Allah. Aku ingin taubat, hapuskan dosa-dosaku. Aku ingin taubat. Ampuni semua salahku. Jangan mabuk lagi, jangan judi lagi, jangan ngeslot lagi. Semua aku ingin tobat. Aku ingin tobat. Ampunkanlah dosa-dosaku. Tidak judi lagi, jangan mabuk lagi, jangan seslot lagi. Semuanya aku ingin tobat. Angkat semua tangannya. Aku ingin tobat. Sembuhkan semua. Aku ingin tobat. Untuk semua yang bukan ini kita berjanji. Aku ingin tobat. Ampunkanlah semua dosaku. Bayangkan kalau ibu Anda sudah tidak ada. Semua salahku. Bayangkan di depan rumah Anda ada bendera kuning. Ternyata bendera seleng. Bayangkan ketika kamu datang dari pulang pergi, ternyata di halaman depan rumahmu sudah menjadi halaman belakang. Aku ingin tobat. Aku ingin tobat. Jangan judi lagi, jangan mabuk lagi, jangan ngesot lagi. Semua terakhir. Aku ingin tobat. Thank you Habib. Masya Allah. Thank you New York. Thank you Johannesburg. Thank you Rihanna, thank you. Hah? Apa? Rihanna. Terima kasih Habib sudah menjahit. Masya Allah. Dadah. Kapan mulainya kapan? Udah dari tadi udah mulai. Silakan. Oh iya? Udah silakan. mulai. Silakan mau nanya. Sampah banget kontennya. Pemain favorit saya dulu Makelele. Makelele, iya. Kasihan tuh Lele dipakai. Egoisme itu yang menyebabkan justru haji lo pasti tidak diterima oleh Allah. Gue pernah akhirnya pindah dari satu rumah yang gue sewa padahal masih sisa 6 bulan. Hanya karena gue gak suka sama security-nya. Banyak juga yang bilang, wah komedian itu profesi yang haram. Nah itu benar apa enggak, Bib? Bener. Bonge. Sungguh sangat punchline. Habib berarti sekarang. Jadi, mau nggak? Boleh nggak Habib? Kita lihat. Kok saya jadi deg-degan? Boleh nggak saya cek dulu? boleh. Aku ingin tobat.